Selamat siang Pak Naba. Hari ini kita akan melakukan sesi kedua, yaitu assessment, di mana ada tes tertulis, tes wawancara, dan tes praktek. Tes ini adalah lanjutan dari pelatihan yang sudah kita lakukan di sesi sebelumnya, yaitu memberi pelatihan mengenai mitigasi ketika terjadi adanya paparan berbahaya H2S. Ini merupakan dari unit kompetensi melakukan penyelamatan bahaya H2S. Kita mulai yang pertama, yaitu untuk tes tertulis. Silakan Bapak nulis namanya, nomor ID-nya, jabatannya, dan lain sebagainya. Silakan diisi ya Pak. Sudah Bapak isi, silakan Bapak langsung kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Oke, sudah selesai? Sudah, oke. Ini saya ambil ya Pak. Oke. Kita masuk ke tes yang berikutnya, itu tes wawancara. Nah, di sini izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pemahaman Bapak terhadap materi yang sudah dipaparkan. Menurut Pak Naba, gas H2S itu apa ya Pak? Kenapa dipakai? Karena H2S itu sangat berbahaya ya Pak, karena perubahan dari biologis dari menjadi busuk itu kan, dan juga beraroma tidak enak, dan juga gas H2S ini mempunyai sifat yang mudah meledak di saat bertemu dengan panas dan juga api ya. Terus kalau kepada tubuh manusia seperti apa? Kalau ke tubuh manusia mungkin dapat merusak indera penciuman ya Pak ya. Tadi itu dalam pelatihan itu kan kita jadi tidak bisa mencium aroma dari gas H2S-nya dan merusak aroma, jadi indera perasa gitu ya. Karena gas H2S ini berbahaya. Yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan keberadaan gas H2S ini di area kerja Pak? Yang pertama itu dari identifikasi kita ya Pak ya. Pertama mungkin dari apabila masih bisa tercium mungkin langsung bisa terdeteksi, ataupun kita menggunakan gas detektor itu Pak. Dari itu kita mendeteksi apakah di area sekitar kita itu terdapat gas H2S yang dapat kita, dan juga kita dapat angka untuk penentuan apakah ini dalam keadaan mudah meledak atau tidak mudah gitu Pak. Terus kalau untuk keberadaannya itu paling mudah di area kerja kita, di area di atau maupun itu di mana? Kalau itu mungkin gas H2S itu kan pertama dari sumber ya Pak ya. Dari sumbernya itu kita ngecek dulu, dan dari sumber itu kita pasang gas detektor di area sekitar sumber. Apabila dari sumber itu ditransfer ke titik yang lain, maka otomatis akan menciptakan sumber yang baru, dan di situ juga maka kita harus menyiapkan gas detektor juga untuk mendeteksi apakah ada gasnya, dan juga kita langsung membuat mapping dari jalur gas tersebut, mappingnya. Jadi dengan gas mapping atau layout itulah yang mempermudah Bapak untuk menentukan di sini ada sumber gas atau tidak. Nah, ketika kita sudah tahu ada bahaya gas H2S, lalu kita sudah tahu keberadaannya di mana-mana saja. Lalu alarm berbunyi Pak. Apa yang Bapak akan Bapak lakukan terkait dengan kondisi itu? Yang pertama tuh menginstruksikan para pekerja yang bekerja di area gas yang berbunyi itu. Nah itu kita ajak untuk berhenti dulu bekerja, lalu langsung kita ajak ke master suing atau titik kumpul aman. Nah dari situ kita mendata pekerja-pekerja yang sudah ada di tempat aman. Terus apabila masih ada pekerja yang belum ada di titik aman, maka kita harus mengevakuasi ke pekerja tersebut yang masih ada di daerah yang berbahaya. Coba dengan kata lain Bapak harus menerapkan prosedur evakuasi. Bagaimana supaya kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau ketidaksiapan kita pada tanggap darurat ini? Apa yang harus kita lakukan? Untuk
Dari itu kita harus melakukan simulasi terus menerus ya kayak sebagai pelatihan kita supaya apabila kita dalam keadaan bahaya kita sudah terbiasa untuk karena sudah latihan simulasi. Cukup Pak. Kita ke tes yang ketiga yaitu tes praktek. Coba Pak Naba jelaskan ini alat gas detektor. Ya. Coba dipraktikkan cara menggunakannya, lalu pengukurannya sampai dengan selesai. Oke. Kan? Gas detektor ya Pak ya? Ya. Pertama tuh kita lakukan cek fisik pada peralatan detektor apakah ada yang retak atau ada yang bocor. Bocor itu dalam baterainya gitu ya Pak. Terus tinggal kita tekan dan nyalakan peralatan gas detektor hingga bunyi. Setelah itu akan kita cek kondisi baterai, cek kondisi pompa, nilai TWA akan muncul, dan juga nilai STEL, dan juga nilai low alarm, dan juga nilai high alarm. Dan di situ juga nanti akan muncul masa kalibrasi dari alat gas detektor ini, Pak. Oh, kalau dia. Oh, ya. Jadi setelah masa kalibrasi ini selesai dia cek, lalu apa lagi? Setelah dicek, maka lakukan flashing ya, Pak, untuk membebaskan gas detektor dari gas yang masih terperangkap di sensor gas. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengukuran. Setelah nilainya muncul, lakukan pencatatan. Setelah itu lakukan flashing kembali sebelum peralatan gas ini akan dimatikan. Oke. Nah, dari gambar ini yang saya tuangkan ke gambar ini, coba dipraktekkan bagaimana proses evakuasi pekerja-pekerja yang ada di area pekerjaan ini. Yang pertama untuk area yang kerja di area sekitar sini, Pak. Ya. Kita lakukan penyetopan pekerjaan dan mengevakuasi para pekerja untuk mengikuti jalur evakuasi yang ada menuju ke master point. Seperti ini, Pak. Nah. Oke, jadi mereka menuju ke master point. Oke, terima kasih Pak Naba atas kesempatannya. Ya. Setelah ini Bapak silakan keluar, kita akan peserta berikutnya yang dari assessment. Terima kasih atas waktunya. Oke, siap. Yuk, Terima kasih. makasih Pak.